Jadi kalian jangan suka mengklaim kalau Ibrahim itu adalah Yahudi, Nasrani. Nggak benar, kalian nggak benar. Karena yang namanya Hanif itu al-mailu amid tolali ilal haq. Lah kalau Janif itu beda, kebalikannya, al-mailu anil haqqi ilal tolal. Justru hati yang condong kepada kesesatan, tidak mendekatkan diri, tidak condong kepada kebaikan atau kebenaran, itu namanya Janif. La na'budu illallah, ya itu adalah semua itu di atas buhul orang Yahudi, nabinya, rasulnya. Kemudian juga agama pokoknya adalah tidak boleh menyembah selain Allah. Baru turunkan ke bawahnya, turunkan ke bawahnya. Kami orang Islam sholat dari Allah, kami orang Islam puasa dari Allah. Kami tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, tapi Muhammad adalah utusan. Tapi kalian Mujair katanya anak Tuhan, Isa anak Tuhan, ada lagi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Dari mana? Ini berarti kalian sudah keluar dari kalimat yang salah. Mari kita bahas semuanya. Paham tidak? Kalau suka ada ruwet-ruwet itu kan kita kembali kepada asalnya. Ayo coba kita kembali asalnya dulu, nanti gimana asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ngucap sirah Muhammad ya ahlal kitab, ya ahlul kitab, al-yahudu tegasawang Yahudi wal nasara dan wang nasara, ta'ala umren yasira ila kalimatin maring kalimat sawain kang pada kang jejeg masdarun utawi sawaun iku masdar bimakna mustawin kelawan makna mustawin mustawin kang jejeg kang rata opo amruha perkara si kalimat bainana ing dalam antara ni kami bainakum ing dalam antara sira kabeh utai kalimat iku alla na'budu yanta orang yang telah sapa kami illallah angin mustallah wala nusyrika dan orang musyrikakan sapa kami bihi kelawan mustallah bihi ing mustallah syai'an sama sekali atau syai'an ing suwiji-wiji wala yattakhidalan aja alap sapa ba'duna sebagiannya kami ba'dan ing sebagiannya arbaban ing pangeran min dunillahi saking saliyane Gusti Allah. Kama takhastum kaya dene wis jukut sapa sira kabeh ngalap sapa sira kabeh al ahbaro ing piro-piro pembesar Yahudi yang pintar war ruhbanan ing piro-piro pembesar ibadah Yahudi. Bedanya ahbar dengan ruhban itu, kalau ahbar itu adalah orang pintar, ulama kiai yang pintar. Kalau ruhban itu yang ahli ibadat, yang biasa para robi itu, para ahli ibadah, ahli tentang masalah Yahudi itu. Ya, tapi walaupun mereka itu ilmunya kurang gitu, tapi dia ahli ibadah, dia apa dianggap sebagai sesepuh yang rohban. Kalau ahbar itu orang pintarnya. Fa'in tawallu makalman pada mengo sapa si wong Yahudi kabeh ahlul kitab kabeh ko ay a'radu tegese pada mengo sapa ahlul kitab kabeh berpaling sapa ahlul kitab kami anit tauhid isa tauhid faqulu maka ucap sira kabeh antum ya sira kabeh lahum bali ahlul kitab ishhadu nyaksikan sira kabeh bi anna sunna seture kami bi anna kelawan seture kami iku muslimuna wong kang Islam kabeh amwahiduna tegese kami ngijen-ngijenaken kabeh nauhidakan Gusti Allah kabeh wa nazalan tubunun lamma qala nalikane dawuh sallallahu alaihi nalikane ngucap sapa al yahudu wong Yahudi Ibrahimu utawi Nabi Ibrahim ing ucapan Ibrahimu gitu, Ibrahimu utawi Nabi Ibrahim iku Yahudi wong Yahudi wa nahnu lan utawi isun utawi kami iku ala dinihi ing atase agama Nabi Ibrahim wa qalat tenan dawuh wa qalat lan ucap sapa an-nasara pira-pira nasrani kadzalika kaya mengkono-mengkono Ibrahimu Yahudiyun ay Ibrahimu Nasraniyun ya ahlul kitab ya ahlul kitab lima tuhajjuna lima karena apa tuhajjuna pada debat sapa sira kabeh ay tukhasimuna
pada debat sapa sira kabeh, pada musuhi podo para padu sapa sira kabeh, debat sapa sira kabeh, pada musuhi sapa sira kabeh fi Ibrahim indal masalah Nabi Ibrahim, pada debat sapa sira kabeh, debat sapa sira kabeh fi Ibrahim indal Nabi Ibrahim, bisa mikum kalawan penyanane sira kabeh annahu ing setuhune Nabi Ibrahim iku ala dinikum ing atas agamane sira kabeh. Wa ma unzilat lan ora diturunaken apa Taurat man Injil lan Injil illa min ba'dihi angin saking sawise Nabi Ibrahim ay bi zamanin kelawan zaman tawilin kang dawa kang suwe wa ba'da nuzuliha lan sawise tumurune Taurat lan Injil hadathat terjadi apa al yahudiyatu yahudi keyahudian wa nasraniyatu lan kenasranian. Afala ta'qilun anata makora mikir-mikir sapa sira kabeh amaan anata nalka orang gunakan akal sapa sira kabeh butlana qaulikum ing batal ucapan sira kabeh. Ha ya mangkana at-tanbih utawi ha ikulin tanbih kanggo makna tanbih ngingataken antum utawi sira kabeh mubtadaun utawi antum iku mubtada ya haula ihe mengkono-mengkono yahudiku alwal khobarulan utai khobari iku hajatun antum utawi sira kabeh haula ihe wong kabeh iku hajatun debat sapa sira kabeh fima indal barang lakum kang iku kadue sira kabeh bi ing ma apa ilmun utawi ilmu fima indal barang lakum kang iku kadue sira kabeh bi ing ma ilmu utawi ilmu min amri Musa saking perkara Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa wa za'amtum lan nyangka sapa sira kabeh annakum instune sira kabeh iku ala diniha iku ala dinihi ma ingatase agama Nabi Musa lan Nabi Isa. Falima maka karena apa tuh hajuna pada debat sapa sira kabeh fima ing dalam barang hujah-hujan sapa sira kabeh fima ing dalam barang laisa ka oranana iku lakum kadua sira kabeh bihi ing ma ilmun utawi ilmu min sya'ni Ibrahim bayane saking perkara Nabi Ibrahim wallahu lan utawi Gusti Allah ku ya'lamu luih iku ya'lamu ngawuru sapa Gusti Allah sya'nahu ing perkara Nabi Ibrahim wa antum lan hal utawi sira kabeh iku la ta'lamuna ora pada ngerti sapa sira kabeh ing sya'nuhu qala dawu sapa ta'ala Gusti Allah ta'ala qala dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala hal baru sapa Gusti Allah tabri'atan karena melebarakan bebasakan klarifikasi li Ibrahim maka dua Nabi Ibrahim maka na orang nana sapa Ibrahim Nabi Ibrahim iku Yahudian wong Yahudi wala Nasranian lan ora kang bangsa Nasrani iku Yahudian kang bangsa Yahudi wala Nasranian ora kang bangsa Nasrani walakin kana lan ang tetapane ana sapa Nabi Ibrahim iku hanifan hanif kang condong mailan tegese kang condong adil adyani sak pira-pira agama kuliah sekabian adyan ila dini maring agama al-qayyim kang jejeg musliman halekang Islam ay muwahidan tegese kang ijen akan Gusti Allah wa makana lan orana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin setengah sakmo musyrik kabeh inna aulan nasi setuhune paling utamane manusia ay ahaqquhum tegese paling hak-hake manusia nas bi Ibrahim kelawan Nabi Ibrahim ikul alladzina yaqdina wa'ake ittaba'uhu kang pada ngintil sapa alladzina ing Nabi Ibrahim fi zamanihi ing dalam zaman Nabi Ibrahim wa hadzan nabiyyun ikilah Nabi Muhammadun tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya limuwafaqatihi karena pinetukan Nabi Muhammad karena saling bersesuaian Nabi Muhammad lahu maring Nabi Ibrahim fi aktsari syar'ihi ing dalam akeh-akeh syariat Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Walladzina lan wong akeh amanu kepada iman sub alladzina min ummati saking umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum maka utawi alladzina amanu iku alladzina wong akeh yang bagi kang siyoga kang seharusnya apa ayyaqulu yang tangucap sapa alladzina nahnu utawi kami iku ala dinihi ing atase agama Nabi Ibrahim la antum ora sira kabeh la antum ora sira kabeh ora utawi sira kabeh iku taquluna ala dinihi wallahu lan utawi Gusti Allah waliyul mukminina ya udzat kang nulungi pira-pira kang iman kabeh
Ay nasirhum tegese dat kang nulungi al-mu'minun wa hafidhuhum landak kang ngaksa kang menjaga alladzina amanu. Wa nazalan tumurun lamma ta'ana likane ngundang soal Yahudu wong Yahudi Mu'adzan ing Sayyidina Mu'adz sahabat Mu'adz wa Hudzaifah lan ing sahabat Hudzaifah wa Ammar lan sahabat Ammar ila dinihim maring agamane Yahudi lamma ta'ana likane ngajak ari kalane ngajak soal Yahudu wong Yahudi waddat temen sapa ta'ifatun sak golongan min ahli kitab saling ahli kitab la yudillunakum lamun nyasarakan sapa ahli kitab kum ing sira kabeh wa ma yudilluna maka ora nyasarakan sapa ahli kitab kabeh illa anfusahum angin ing pira-pira awak dhewe ke ahli kitab kabeh li anna ithma idlalihim karena setuhune dosane nyasarakan si ahli kitab kabeh iku alaihim rugi ing atase ahli kitab kabeh atau bahaya ing atase ahli kitab kabeh wal mu'minuna lan utawong iman kabeh iku la yuti'unahum ora padal naati ora bakal pada naati sapa al mu'minun hum ing ahlul kitab kabeh fihi indal itsm fihi indal ma yudilluna wa ma yash'uruna ora pada kerasa sapa ahlul kitab kabeh bidzalika kelawan mongkon-mongkon si yudilluna bidzalika kelawan mongkon-mongkon itu wa ma yudilluna illa anfusahum. Ya ahlul kitab lima karena apa takfuruna pada kufur sapa sira kabeh bi ayatillahi ing pira-pira pada ingkar sapa sira kabeh bi ayatillahi ing pira-pira ayat Gusti Allah Al-Qur'an tegas Qur'an al-mustamili kamungku ala na'ti Muhammadin ing atas sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum lan hale utawi sira kabeh iku tasyhaduna pada nyaksikaken sapa sira kabeh ay ta'lamuna tegese pada ngerti sapa sira kabeh annahu ing stuna Qur'an iku hakun kang bener. Ya ahlul kitab lima karena apa? Lima karena apa? Talbisuna pada nyampur sapa sira kabeh. Ay takhlutuna tegese pada nyampur sapa sira kabeh al haqqa ing haq bil batil kelawan batil. Bitahrifi kelawan ngorobah huruf wa tazwiri lan malsuaken. Wa taktumuna lan pada nyimpen sapa sira kabeh ngumpetaken sapa sira kabeh al haqqa ing kebenaran. Ay na'ta Muhammadin tegese ing sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum lan hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna pada ngerti sapa sira kabeh annahu ing sunne Kanjeng Nabi Muhammad iku hakun kang bener wa qalat lan dawu sapa ta'ifatun sagolongan min ahli kitab satu ahli kitab al yahudi tegese wong Yahudi li ba'dihim maring sebagian ahli kitab Yahudi aminu iman sira kabeh billadzi unzila kelawan kang diturunaken apa alladzi ala alladziina ing atase wong akeh amanu kepada iman sapa alladziina ayul Qur'an tegese Qur'an wajhan nahari ing kawitane awan awalahu tegese kawitane nahar waqfuru lan kafira sira kabeh bihi ing Qur'an akhirahu ing akhir nahar la'allahum menawa sira kabeh la'allahum menawa wong mukmin kabeh ayul mukminina tegese wong iman kabeh iku yarji'una pada balik sapa wong iman kabeh an dinihim iku yarji'una pada jabel yarji'una pada mencabut jabel pada nyabut sapa al mukminun kabeh an dinihim saking agamane al mukminun kabeh id yaquluna karena pada mendika sapa alladzina kabeh ma raja'a ora balik sapa haula mukon mukminun anhu saking dinihim ba'da dukhulihim sa'busir manjingnya si mukminun fi dalam dinihim wahum lan utawi si alladzina yaqulunaku iku ulul ilmin wahum lan utawi wong iman kabehku iku ulul ilmin pira-pira kang duwe ilmu illa li ilmihim angin maring ilmune si al mukminun kabehku butlanahu wa hum lan utawi wong Yahudi kabeh ku ulul ilmin kang anduweni ilmu illa li ilmihim angin maring ilmune si wong Yahudi kabeh butlanahu ing batale qauluhum atau dinihim wa qaululan pada ngucap sapa si Yahudi kabeh aidon halemani wala tu'minu lan aja iman sapa sira kabeh itu soddeku tegese aja benerakan sapa sira kiba illa liman itu soddeku tegese aja benerakan sapa sira kabeh
illa liman ang maring wong alamu utai lam iku zaidatun kang tambahan. Tapi akang manut sapa siman ay wafaqo tegese kang metuki sapa siman dinakum ing agama sira kabeh. Wala dawu subhanahu ta'ala Gusti ta'ala kula ngucap sira lahum maring wong Yahudi kabeh ku ya Muhammad ya Muhammad innal huda seturune petunjuk iku hudallahi petunjuk Gusti Allah alladzi huwa kang utawi alladzi iku al-islamu Islam wa balan barang adahu kang ngeliyani apa ma ing Islam iku dolalun wa malan utawi barang adahu kang ngeliyani apa ma ing Islam iku dolalun yaiku kesasar kesesat wal jumlatulan te jumlah iku i'tiradun jumlah kang menghalang-halangi dari jumlah muta'aridhah. Jadi kul innal huda hudallah ini ada jumlah muta'aridhah. ayyuta yenta ditekani dianugerahi aibi ayyuta tegese kelawan yenta diparingi sapa ahadun suwiji mitlama sepadane barang utitum kang diparingi sapa sira kabeh ingma minal kitabi bayan saing kitab wal hikmatin hikmah wal fadhail lan biro-biro keutamaan wa an utawi amikum maf'ul tu'minu maf'ul lafat tu'minu jadi tu'minuna an ayyuta wal mustafna minhu lan uta mustafna minhu iku ahadun ahad kuddima didinginakan apa mustafna minhu kuddima didinginakan alaihi ing atas sesi mustafna minhu sapa apa al mustafna mustasna al makna uta maknanya iku la tuqirru aja ngakoni sapa sira kabeh anna ahadan bi anna ahadan kelawan sedaya wong suci iku yukta diparingi sapa ahad dalika ing dalem kono Dzalika in maqana ma'utitum illa liman angin maring wong tabi'ah kang manut sapa siman dinakum ing agama sira kabeh. Artinya kalian jangan percaya kalau seumpama ada orang yang mengaku dapat anugerah kitab dari Allah selain orang Yahudi, selain dari golongan kita. Kalau Muhammad itu bukan golongan kita, maka jangan percaya. Kalau Muhammad mengatakan dapat anugerah mukjizat, dapat anugerah ada Jibril, dapat anugerah kitab dari Allah, mereka seolah-olah Muhammad itu mengatakan bahwa dapat anugerah seperti yang Allah berikan kepada kita, yaitu kitab dan Rasul. Jangan percaya. Kecuali kalau seumpama dari kalangan Yahudi itu baru boleh percaya. Itu maksudnya. Au yuhajjukum atawan debat sapa si wong Yahudi kabeh sing si mukminun kabeh kum ing sira kabeh ail mukminun tegese pirang iman kabeh yaghlibuna tegese yaghlibukum tegese pada ngalakaken sapa sing mukmin kum ing sira kabeh inda rabbikum ana insan ing penganan sira kabeh yaumul qiyamati indal dina kiamat li annakum karna sira kabeh ku asahhu lu isahih apa dinan agamane wa fi qira'atin iku indal qira'at siji aan utawi qiraat aan bi hamzatit taubih kelawan hamzah kang maknanya melehaken nyelekkan ay aitau ahadin tegese anata utawi diparingane wong suci mithlahu ing sepadane mautintum iku tukiruna pada ngakoni sapa sira kabeh bihi ing si ahad. Apakah kalian mau mengakui orang selain kita mengatakan bahwa mereka mendapatkan sesuatu anugerah seperti kita? Jangan kalian akui. Sebabnya orang Yahudi itu nggak mau mengakui kelebihan daripada orang selain Yahudi. Jadi kalau seumpama Nabi Muhammad bukan dari kalangan Yahudi mengaku dapat kitab dari Allah, dapat wahyu dari Allah, ada malaikat Jibril cerita persis seperti apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, itu orang Yahudi itu kesirian, hasud, kecemburuan sosial. Jangan percaya, karena Muhammad itu bukan dari golongan kita. Jadi kalau seumpama ada Muhammad atau siapapun yang bukan dari golongan kita yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan atau dia mendapatkan anugerah seperti kita, dapat kitab, ada nabi, ada rasul, dapat wahyu, ada Jibril, kata orang Yahudi jangan percaya, sebab itu dikhususkan hanya untuk kalangan kita oleh Allah menurut orang Yahudi kayak gitu. Itu diantara penyesatannya kayak gitu.
Kul ngucap sira Muhammad innal fadla sutune anugerah iku biyadillahi ana ing sandinge Gusti Allah atau biyadillahi kelawan kekuasaan Gusti Allah yuktihi maringi sapa Gusti Allah ing fadl man ing wong yasha'u ing fadl man ing wong yasha'u kang kersa sapa Gusti Allah iman famin aina maka saking arahan saking endi lakum kadua sira kabeh annahu ing sedune kelakuan iku layu tak ora bisa diparingi sapa ahadun wong suci lama ing sepadane barang utitum kang di paringi sapa sira kabeh. Kata Allah, katakan Muhammad bahwa anugerah itu bukan milik mereka tapi milik Allah. Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tidak mesti dari orang Yahudi. Dari mana dia bisa bicara seperti itu? Dari mana alasannya? Dari mana hukumnya? Dari mana kebenarannya? Mereka mengatakan tidak mungkin orang lain mendapatkan anugerah seperti kita, seperti mereka. Tidak mungkin, kecuali orang-orang Yahudi saja yang dapat anugerah, dapat kitab, dapat nabi, dapat rasul, dapat wahyu, ada Jibril. Mereka mengatakan tidak mungkin ada seseorang yang seperti mereka. Dari mana ucapan itu benar? Itu enggak benar. Bahwa itu adalah semua adalah anugerah Allah. Yang punya anugerah itu Allah. Allah memberikan anugerah yu'tihi man yasha. Allah memberikan anugerah pada siapapun yang Allah kehendaki. Ini jawaban dari Allah. Wallahu lan utan Gusti Allah kuwasa kundat kang luas. Ay kathirul fadli tegese kang akeh anugerah alimun tur zat kang bahang ngaweruhi biman ing wong huwa kang utahe siman ku ahluhu yaiku ahline fadl yakhtassu kang mususaken bi rahmatihi kelawan rahmati Gusti Allah man ing wong yasau kang kesasu Gusti Allah iman wallahu lan utan Gusti Allah iku dzul fadli zat kang andureni anugerah al-azim kang agung. Ini sekedar perdebatan tentang masalah orang Yahudi yang kecemburuan sosial terhadap Nabi yang datang dari kalangan bukan Yahudi. Jadi orang Yahudi menginginkan seluruh Nabi itu dari Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Rasul tidak mungkin terjadi kecuali dari kalangan Yahudi. Kitab Allah tidak akan diturunkan kecuali untuk orang Yahudi, kecuali pada orang Yahudi. Jadi Nabi harus Yahudi, Rasul harus Yahudi. Muhammad itu bukan Yahudi. Mana mungkin dia mendapatkan kitab dari Allah? Mana mungkin dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin, karena Muhammad itu bukan golongan Yahudi, kata mereka. Karena Allah jawab bahwasanya sesungguhnya anugerah itu dari Allah. Anugerah itu milik Allah, bukan milik Yahudi. Allah memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tidak harus Yahudi. Katakan Muhammad seperti itu, Muhammad. Allah menurunkan kitab, Allah menurunkan mukjizat, Allah menurunkan kitab, Allah memerintahkan Jibril kepada siapapun yang Allah kehendaki, tidak mesti Yahudi. Jadi kalau seumpama itu milik Allah, dari mana mereka bicara seperti itu? Apa dasarnya mereka mengklaim bahwasanya anugerah Allah, anugerah mendapatkan kitab, mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi dan Rasul hanya untuk mereka. Selain Yahudi, selain mereka tidak akan mendapatkan. Dari mana ucapan itu? Pertanggungjawabannya itu datang dari saya, kata Allah. Itu anugerah dari saya, mau diberikan kepada Yahudi, non-Yahudi, Arab, mau orang Jawa, mau orang Sunda. Kalau Allah kasih anugerah. Cuma permasalahannya kan Nabi yang terakhir kan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bukan Yahudi, maka disebut seperti itu. Ada sekalian, nomor selanjutnya ada perdebatan begini. Mereka berargumentasi bahwasanya Nabi Ibrahim itu klaimnya adalah orang Yahudi. Inna Ibrahim Yahudiyyun. Ibrahim itu Yahudi. Wa nahnu ala dinih. Dan kami berada di atas agamanya lah Yahudi. Apa Ibrahim? Sampai detik ini, yang namanya orang Yahudi mengaku bahwasannya Nabi Ibrahim adalah merupakan nenek moyang. Nabi Ibrahim adalah merupakan mbah mereka, bahkan panutan mereka dalam masalah agama. Mereka mengklaim bahwa agama mereka agama Ibrahim, agama Abraham. Orang Nasrani juga mengaku bahwa ini Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Yahudi ngaku Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nasrani ngaku Nabi Ibrahim? Di Yahudi tidak ada pensaliban,
Di Nasrani ada salib. Di Yahudi ada Tuhan Ibu, di Nasrani ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Trinitas, ada Tuhan Anak yang manifestasi daripada Tuhan. Di Yahudi nggak ada. Kalaupun ada di antaranya Uzair nggak punya anak. Artinya anaknya tidak dituhankan. Dan Uzair dianggap anak Allah, seumpama dianggap anak Allah. Tetapi ibunya tidak dianggap Tuhan perempuan, Tuhan ibu. Jadi artinya konsep ideologi antara Yahudi Nasrani sudah berbeda. Nah kalau seumpama mereka pun itu milik itu. Kami berasal itu dari Nabi Ibrahim. Yang satunya kami adalah juga dari Nabi Ibrahim. Yang kemudian kok berbeda dari Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, katakan Muhammad, kalau mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Nabi Ibrahim itu turun dan ada hidupnya Nabi Ibrahim itu jauh sebelum Taurat turun, jauh sebelum Nasrani turun. Adanya Yahudi setelah Taurat turun, yaitu Nabi Musa. Adanya orang Yahudi, agama keyahudian al-hadu at-tahawud, itu adanya sejak zaman Taurat, zamannya Nabi Musa. Memang bangsa Yahudi mulai zamannya Nabi Daud dan sudah ada. Kemudian zamannya Nasrani itu sejak Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa turun tidak ada Nasrani. Sebelum Taurat turun itu tidak ada istilah itu keyahudian mantap, sokoh keyahudian yang kuat, nggak ada. Pada waktu Zaburnya Nabi Daud, Zabur diturunkan, keyahudian masih belum kentara. Artinya itu jauh timbul Yahudi dan Nasrani setelah zamannya Nabi Ibrahim. Jadi pada waktu zamannya Nabi Ibrahim belum ada Yahudi, belum ada Nasrani. Kenapa mereka mengklaim kalau Nabi Ibrahim adalah Yahudi? Mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah Nasrani, padahal hidupnya zamannya jauh. Jadi sangat tidak benar. Kemudian ditegaskan oleh Allah bahwasanya makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Walakin kana hanifan musliman. Yaitu adalah Nabi Ibrahim itu hanif. Hanif itu adalah ada sekalian. Kalau hanif itu ada lagi yang berbeda dengan hanif, namanya janif. Ini ambil nama. Hanif dengan janif, dengan dititiki saja kan. Kalau dititiki bawahnya janif. Bedanya itu kalau hanif itu adalah al-mailu 'anil dhalali ilal haq. Condongnya hati, mailun nafsi, condongnya hati dan jiwa dari kesesatan lebih condong kepada kebenaran. Jadi hatinya condong kepada kebenaran, jauh dari kesesatan. Itu namanya hanif. Nabi Ibrahim itu hanif. Setiap apa yang mereka lakukan adalah hanif, fitri sifatnya, lebih mendekatkan pada kebenaran dari menjauhkan diri dari kesesatan. Jadi artinya nggak mungkin yang namanya kalian itu, menurut saya itu adalah sesat. Dolak kalian. Mana mungkin Ibrahim itu adalah termasuk Yahudi? Kalau seumpama Ibrahim termasuk Yahudi, akan aku katakan bahwa Ibrahim itu dolak, sesat. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Makanya Ibrahimu Yahudi ya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu orang hanif, orang baik. Kalian yang nggak benar. Kalau Ibrahim termasuk Yahudi berarti nggak benar tuh. Yang saya katakan nggak benar. Tapi enggak, saya katakan Ibrahim benar. Ibrahim baik, kalian yang tidak benar. Jadi kalian jangan suka mengklaim kalau Ibrahim itu adalah Yahudi. Nasrani nggak benar, kalian nggak benar. Karena yang namanya hanif itu al-mailu 'anil dhalali ilal haq. Kalau janif itu beda, kebalikannya al-mailu 'anil haqqi ilal dhalal. Justru hati yang condong kepada kesesatan, tidak mendekatkan diri, tidak condong kepada kebaikan atau kebenaran, itu namanya janif. Banyak orang-orang hanif dan orang janif itu banyak. Kalau hanif itu ada orang hanif itu orangnya orang yang lebih suka kepada kebaikan. Kalau bicara baik, dia dandannya baik. Ketika ada sesuatu, dia lebih memilih yang baik daripada yang jelek. Dia sukanya kebaikan, gak mau yang jelek-jelek. Jadi namanya hanif.
Ada lagi orang yang janif, ini orang-orang janif nih, suruh ngaji nggak mau. Kalau fitnah, kalau ngaji maki senang. Kalau urusan yang nggak benar senang, dangdutan nggak diharap, mabuk telan nggak lesuk. Kalau nganggur, keplak-keplak, balak 6, balak 7 dibantingin di jalan tiap hari, begitu keplak, maksudnya keplak lagi. Begitu menang, alhamdulillah buat menang cuti begitu. Begitu mabok teler mau minum bismillah dulu, udah sirah. Masa mabok teler pakai bismillah? Begitu sudah sadar, alhamdulillah, ya Allah. Ini ada orang yang jadif, itu ada orang yang hatinya lebih condong kepada kejelekan, lebih suka sama kejelekan, lebih suka sama kesesatan, itu ada itu. Ya, bukan ini belum ada campur tangan setan dengan iblis ini. Setan dengan iblis belum ada campur tangan. Tapi manusia diciptakan oleh Allah itu ada yang soleh, ada yang toleh. Hatinya ada yang tidak benar, ada yang benar. Nah ini dari hati Allah. Hati yang lebih Allah ciptakan kepada manusia, hati yang lebih condong kepada kebaikan, namanya hati yang hanif. Kalian harus bersyukur. Tapi kalau Allah menciptakan hati kepada manusia, hati yang janif, maka hati itu tidak akan suka pada kebaikan, tidak akan suka pada kebenaran. Yang mereka suka, yang dia suka itu adalah kejelekan, yang dia suka itu maksiat. Dia suka itu. Kalau ditaruh di sana, waduh nggak betah. Tapi kalau semua ditaruhnya di diskotek, berjam-jam, berpuluh-puluh jam gak senang. Kalau sumpah suruh ngaji, enak, suruh manakiban sulit. Tapi nonton sinetron, jam makan melotot. Ya. Istighraq, aku dengar pada TV bilang sinetron istighraq nanti. Maka kalau filmnya Indianya nangis, dia ikut nangis. Tasawur jadinya. Nah, jadi apa namanya? Itu namanya janif kayak gitu. Nabi Ibrahim itu hanif, lebih suka pada kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu diberikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan hati yang lebih condong kepada kebaikan, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim selalu baik. Nyukur kumis, jenggotnya dipanjangin, pakai minyak wangi, kukunya diketokin. Nabi Ibrahim itu hati. Itu termasuk hanif. Saya itu kuku aja nggak pernah panjang. Kalau kukunya itu panjang sedikit, kuku saya gatal, tangan saya gatal, harus diketokin. Berarti saya punya tangan tuh jari-jarinya hanif tuh di jari saya. Kalau kalian suka yang panjang-panjang, irung anak, aduh hitam-hitamnya nggak pernah dicuci ya. Giginya kotor nggak pernah dicuci. Rambutnya Masya Allah begitu diseritin isinya angga-angga kotor keluar. Itu berapa tahun nggak pernah disampo itu. Ya Masya Allah, itu jadi sarang tumak, jadi sarang kutu, semuanya ada di situ. Baunya Masya Allah. Ini namanya tidak hanif. Kalian kalau hati yang hanif itu, mohon maaf, badan bau, ngerti? Bagaimana caranya kita badan jangan gak bau? Kita bau, bagaimana caranya nggak mau pakai ini supaya nggak bau. Tapi kalau ada orang kayak mampu, kalau nggak apa diumbar bengong, pakaiannya kotor diumbar, dia tidak peduli kepada lingkungan, bau kawannya enak, mau kawannya nggak enak. Ini namanya hati yang tidak hanif loh. Kalau hati yang hanif itu bersih, habis makan kumur-kumur, bersih habis makan. Itu sih habis makan langsung tidur, yang namanya mulut itu isinya daging, telur. Begitu pagi-pagi, ya Allah kayak tong sampah ngomong brus, waduh kan neraka jahanam bau. Kenapa sebabnya? Itu hati yang gak hanif seperti itu. Kalau hati yang hanif tuh senang bersih, pakai minyak wangi, pakai sampo, sikat gigi, dibersihin semua. Ini namanya hati yang hanif. Jadilah kalian itu manusia yang hanif, jangan yang janif gitu. Ada sekalian gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ta'alu ila kalimatin sawa. Ya, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Kenapa Allah mengatakan kalimatin sawa, bukan kalimat al-haq? Ila kalimatil haq.
Kalimat yang benar kalau ila kalimat tauhid atau ila kalimat Islam, tapi kalimat yang salah. Sawa itu, ada sekalian, sawa itu adalah artinya istaqama wa'tadala. Istaqama wa'tadala ala sabilil hikmah. Istiqamah dan anteng, i'tadala, i'tidal, ada di tengah-tengah, jejak ala sabilil hikmah, yaitu di atas jalan hikmah. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala makanya ta'ala, marilah kita kesini, marilah kita. Ada ala, ada uluwun. Uluwun artinya al-irtifa. Ada ala, ailun. Ailun artinya fakir. In kuntum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Ailun itu artinya apa? Fakir, membutuhkan sesuatu. Artinya adalah laisa ghaniyan. Jadi enggak sugih. Kalau sugih cukup, fakir enggak cukup. Jadi dari makna ta'alau ini ada mengatakan bahwa makna yang tidak cukup, ada sesuatu yang belum cukup. Penjelasannya ada sesuatu yang al-irtifa, makna ngangkat. Salahun di sini istaqama wa'tadala ala sabilil hikmah. Jadi marilah kita angkat sesuatu yang kita semua belum puas terjadi perbedaan antara kalian dengan kami. Kalian mengatakan seperti ini, ada Trinitas, ada Uzair ibnullah, anaknya Allah, ada begini, ada begini. Sebenarnya kami seperti ini, ada satu kekurangan. Apa? Ini ada miscommunication, misideologi. Satu itu. Jadi ini yang disebut makai ta'ala, ainun. Ada semacam ada semacam apa? Jadi ada la nughni wala nughni ankum wala tughnu an wala nughni ankum. Kami tidak merasa cukup dengan kalian semua, dan kalian juga tidak merasa cukup dengan kami, tidak merasa cukup, belum nyambung. Maka dari itu mari kita kesini untuk nyambung. Al-irtifaq, kita angkat. Apa sih masalahnya? Masalahnya terhadap apa? Gini. Ya udah, ila kalimat yang sawa. Kita kembalikan kepada kalimat sawa. Istaqama wa'tadala ala sabila hikmah, di atas irtifaq. Pada waktu dulu sebelum ada Yahudi, sebelum ada Nasrani, kita angkat dulu. Ini dulu mbah kita. Ini ngomongnya apa? Kalian mengatakan ada Nabi Dawud, kalian mengatakan Nabi Ibrahim. Sebelum kalian mengatakan seperti ini, kita angkat dulu. Itu dibersihkan dulu perbedaan itu. Kita angkat kalimat sahabatnya. Apa? Oh, Nabi Ibrahim berkata Allah na'budu illallah. Jangan sampai menyembah selain Allah. Nabi Dawud juga Allah na'budu illallah. Kemudian juga Nabi Musa juga Allah na'budu illallah. Nabi Isa juga Allah na'budu illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat sahabatnya. Mari kita angkat itu dulu untuk mencukupkan, untuk memenuhi kebutuhan antara kalian dengan kami untuk bisa berdialog. Ayo kita angkat dulu bahwasannya ternyata ini permasalahannya satu. Pada satu buhul satu yang ada di atas kita, di atas Islam, di atas Yahudi, di atas Nasrani. Apa? La na'budu illallah. Kami tidak akan menyembah selain Allah. Baru turunkan semuanya. Mari kita jangan sembah selain Allah. Sekarang kalau kalian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, berarti kalian tidak konsekuen terhadap pesan di atas. Berarti kalian salah. Orang Yahudi bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah, ya, kemudian mengatakan bahwa yang namanya Allah itu seperti ini. Bahkan mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang miskin, Allah itu Tuhan yang maha pemarah. Kalian bisa mengatakan begitu. Dari mana? Berarti kalian tidak nyembah Allah dan menjelek-jelekan Allah. Kalau nyembah itu kan tunduk, ikhlas, taat, mengagungkan Allah. Kalau kalian caranya seperti itu, berarti kalian tidak mengagungkan Allah. Berarti kalian sudah keluar dari kalimat yang sama. Kita angkat semuanya untuk memenuhi satu kekurangan informasi.
untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu yang dimaksud dengan ta'alu ila kalimatin sawa. Faham tak? Alla na'budu illallah, ya itu adalah semua itu di atas buhul orang Yahudi, nabinya, rasulnya. Kemudian juga agama pokoknya adalah tidak boleh menyembah selain Allah. Baru turunkan ke bawahnya, turunkan ke bawahnya. Kami orang Islam sholat dari Allah, kami orang Islam puasa dari Allah. Kami tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, tapi Muhammad adalah utusan. Tapi kalian Uzair katanya anak Tuhan, Isa anak Tuhan, ada lagi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Dari mana? Ini berarti kalian sudah keluar dari kalimat yang salah. Mari kita bahas semuanya. Paham tidak? Kalau suka ada ruwet-ruwet itu kan kita kembali kepada asalnya. Ayo coba kita kembali asalnya dulu, nanti gimana asalnya? Ya asalnya seperti ini. Oh iya, terus begini. Ada ruwet-ruwet tuh kan, kok dingin. Asalnya kepriben asalnya. Jadi asalnya bagian kan, asalnya kan kita kan punya uang, iya ini punya uang, dia patungan. Setelah patungan ini dapat sekian persen, kemudian barulah diturunkan. Oh jadi masalahnya ini. Paham tidak? Oh berarti kamu nggak benar, oh berarti kalian nggak benar, oh ini nggak benar, lah kelihatan. Ketika ta'alau ila kalimatin sawa, mengajak seperti itu supaya supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Paham tidak? Itu yang dimaksud dengan ta'alau ila kalimatin sawa. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.